Ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. 2. Nama perusahaan Anda harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika Anda ingin bentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. 3. Lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola dan tidak terlalu jauh juga dan dari jangkauan pasar yang akan dituju. 4. Perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SUP atau TDP atau TDI dari dinas perindustrian kota atau kabupaten, dan izin PIRT dari dinas kesehatan kota atau kabupaten, serta pendaftaran merek pada departemen kehakiman. 5. Sumber daya manusia atau SDM. 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing. 1. Penanggung jawab produksi. 2. Penanggung jawab pemasaran, dan 3. Penanggung jawab administrasi dan keuangan. Sumber daya manusia SDM. A. 3 orang pendiri yang mempunyai harga masing-masing. Yang pertama, menanggung jawab produksi. Yang kedua, penanggung jawab pemasaran, dan yang ketiga, penanggung jawab administrasi dan keuangan. Terus yang ke B, 6 orang karyawan, yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 pemasaran, dan 1 bagian administrasi. Nomor 6. Aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Yang ketujuh, aspek keuangan. Diasumsi dalam 1 hari proses produksi akan diproduksi 500 mangkok asinan. Asinan masing-masing berisi 240 kg asinan buah dan kuah. Terus yang A, investasi alat mesin. Investasi alat mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan investasi alat dan mesin produksi yang ditambahkan untuk proses pemproduksi asinan. Yang biaya tidak tetap variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Terus jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Yang kecil, biaya hidup. Biaya hidup adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap pada produksi asinan. Total biaya yang dibutuhkan adalah total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan 1.221.750 perak ditambah 3.600.200.000 sama dengan 1.569.200. Harga pokok produksi HPP adalah harga pokok dari suatu produk di mana jika
dimana jika dijual dengan harga tersebut maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Total biaya atau jumlah produksi 1.569.950 perak atau 500 sama dengan 140.000. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. G. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan yang didapatkan perusahaan sebelum dipotong total biaya. H. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya, sama dengan 2.500.000 dikurang 1.569.500 9.050 perak sama dengan 900.050 perak. Jadi perkiraan pendapat untuk satu kali produksi yaitu sebanyak 500 mangkok asinan akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 900.050 perak. Ya. Oke. Penentuan media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Pertama, perkenalan. 2, pertemuan rutin. 3, pameran atau bazar. 4, media sosial. 5, penjualan kreatif.